Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang pertama saya mengucapkan minal aizin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Moga-moga Allah menerima amal-amal kita semuanya, dijadikan oleh Allah kita semua menjadi orang-orang yang menang, yang insya Allah mendapatkan kemuliaan di sisinya, dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Moga-moga yang hadir semuanya sehat walafiat. Moga-moga yang hadir semua dilapangkan rizkinya, dimudahkan semua urusannya, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Moga-moga kelak kita semua husnul khatimah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan berbicara tentang silaturahmi atau silaturahim. Kita sering mendengar kalimat ini ya, kata silaturahmi atau silaturahim. Seringnya apa yang kita baca? Silaturahim atau silaturahmi? Ada yang sering silaturahim. Siapa? Siapa yang bilangnya silaturahmi? Dulu orang sering mengatakannya silaturahmi, tapi sering-sering sekarang lebih banyak silaturahim. Artinya sama, yaitu menyambung hubungan. Menyambung hubungan. Menyambung kasih sayang. Menyambung rahim. Rahim itu dari kalimatnya ya Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Jadi orang yang suka menyambung silaturahim, silaturahmi, sama juga dia menyambung kasih sayang, menyambung hubungan dengan orang lain. Nah, silaturahmi sama silaturahim punya arti yang sama, cuman dipakainya berbeda. Kalau kita mengatakan silaturahim dipakai untuk menyambung persaudaraan, menyambung hubungan, menyambung kasih sayang sesama kerabat atau keluarga. Menyambung hubungan sesama keluarga atau kerabat. Jadi kalau kita mudik mau ke tempatnya orang tua berarti silaturahim. Ke tempatnya Pak D, Bude, Om, Tante, Bule itu silaturahim. Ke tempatnya kakak, adik, anak, ponaan itu silaturahim. Jelas? Nah, kalau silaturahmi selain itu, yaitu menyambung persaudaraan, kasih sayang, hubungan dengan orang lain di luar keluarga, di luar kerabat. Contohnya siapa? Ya tetangga, ya teman, ya sahabat, ya guru, ya murid, dan lain sebagainya.
Nah, kalau kita keluar rumah ditanya sama teman atau tetangga, badhe teng pundi Bu? Badhe silaturahmi tenggone Bu Slamet. Berarti benar karena Bu Slamet ini bukan keluarganya tapi temannya atau tetangga yang jauh. Maka dia bilangnya silaturahmi. Jelas ya Bu? Jadi kita kalau mau pakai kata itu sesuaikan. Bu mau kemana? Mau silaturahmi. Oh, berarti kepada orang yang tidak kerabat. Mau kemana? Mau silaturahim. Oh, berarti kepada keluarga. Jelas ya? Ini bedanya. Maknanya sama, cuman pengucapannya yang berbeda untuk siapa ditujukan. Nah, silaturahim termasuk keutamaan. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi. Di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya wahai manusia, ayuhan nas, tebarkanlah salam. Nomor satu, tebarkanlah salam. Afsus salam. Yang kedua, berikanlah makan. Wad'amut ta'am. Berikanlah makan. Yang ketiga, sambunglah silaturahim. Wassalul arham. Sambunglah silaturahim. Yang keempat, salatlah pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Salatlah pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Wassallu billaili wan nasi naum. Terus kemudian ditutup oleh Nabi, tadkhulul jannah bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yaitu amal soleh yang harus kita kerjakan jika ingin masuk surga dengan selamat. Yang pertama, tebarkan salam. Yang kedua, berikanlah makan. Yang ketiga, sambunglah silaturahim. Yang keempat, salat pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Dari empat ini, Bu-ibu, bisa kita kerjakan semua sehingga insya Allah bisa masuk surga dengan selamat. Bisa juga diantaranya, bisa salah satunya. Senangnya menyebarkan salam, ya wis, insya Allah bisa masuk surga. Senangnya cuman qiyamul lail, sholat malam, insya Allah juga bisa masuk surga. Jadi dikerjakan salah satu pun itu bisa masuk surga. Apalagi kok empat-empatnya bisa dikerjakan semua. Kalau orang bisa mengerjakan empat ini istimewa. Seneng ngasih makan, suka menyambung silaturahim, suka menyebarkan salam, suka sholat di malam hari saat orang sedang tidur. Ini istimewa. Nah, orang yang seperti ini insya Allah dia baik sama Allah, baik sama manusia. Kalimatnya habluminallahnya oke, habluminannasnya juga oke. Orang semacam ini memiliki keutamaan di sisi Allah. Maksudnya apa? Kepada Allah dia baik, kepada manusia juga baik. Maka orang ini akan mendapatkan kedudukan yang utama karena akhlakul karimah yang dia miliki. Hanya orang yang berakhlakul karimah, hanya orang yang memiliki akhlak mulia yang bisa melakukan seperti ini. Ketemu orang nyebarin salam, assalamualaikum. Hari ini nyuwun sewu sudah jarang kita dengar.
orang memberi salam kepada orang lain, apalagi tidak dikenal. Wong yang dikenal aja kadang sekarang sudah ndak salam, wis diganti, "Weh bro, piye kabari?" Ganti bra bro, sis dan lain-lain. Salamnya hilang. Dengan kalimat-kalimat yang tidak pernah diajarkan Nabi. Karena kalimat-kalimat sapaan itu tidak ada doa di dalamnya. Sedangkan salam itu memiliki doa. Doa minimal keselamatan. Dan kata Nabi, semakin dekat dengan kiamat, salah satu tandanya semakin jarang orang memberi salam kepada orang lain. Ini tanda kiamat sudah semakin dekat. Dan hari ini sudah dekat. Karena sudah jarang kita dengar orang memberi salam. Yang kedua, di hadis yang lain, kelak di akhir zaman kiamat semakin dekat manakala orang memberi salam hanya kepada yang dia kenal saja. Nah, jadi sing dikenal tok sing dikei salam. Liyane rak kenal lo, ya ora. Nah, ini berarti kiamat semakin dekat. Dan hari ini begitu. Sing kita kenal ya kasih salam, yang tidak kita kenal ya dilewati saja. Kita keluar dari rumah, kompleks perumahan misalkan ya, lewatin tetangga, tidak kenal loh, ya wis lewat toh. Tapi kalau kita ingin mendapatkan surga dengan selamat, ucapkanlah salam kepada siapa saja. Nek dia non muslim, ya wis ngerti kok non muslim jangan. Jelas ya. Kalau dia muslim atau kita memang nggak ngerti, ya ucapkan salam. Mau nggak ngerti, monggo Bu, assalamualaikum, waalaikumsalam, wis ngono. Ternyata dia non muslim, oh sesok rasa meneh wong ujubulin non muslim. Dan tidak perlu mengharap balasan. Sing penting kita memberi salam. Karena kita memberi salam hukumnya sunnah. Nah yang mendengar hukumnya wajib. Lah dia nggak mau jawab, ya dosa lah. Wong hukumnya wajib. Berarti ada penyakit hati dalam dirinya. Dikai salam ora bales. Siap. Oh iya siap. Waduh. Oh iya siap. Waduh, suaraku jadi gede. Nggih, nyuwun sewu, yang di bawah ndak begitu dengar. Mohon maaf suara saya agak berbeda hari ini. Karena biasanya ya jelas ini agak serak karena kondisi kelelahan, kecapean dan sudah minum obat. Ini pagi ini saya suruh minum obat belum sempat karena keburu harus sedang berangkat. Karena tadi pagi saya ngantar anak dulu ke rumah sakit, ke IGD, terus saya tinggal istri yang sedang nungguin, nggak tahu nih hasilnya. Karena tadi malam sakit perut dan muntah-muntah terus sampai dehidrasi. Terus pagi tadi jam 8 kita antar ke IGD di Ketileng. Terus istri saya tinggal, saya harus kesini dulu. Terus dipesenin jangan lupa obatnya, ya lupa beneran. Udah sampai sini obatnya lupa. Nah saya dikasih obat sekian banyak. Ya bismillah, ini serak ya, kelelahan. Bisa jadi pengaruh dari ruqyah. Karena setelah saya pulang meruqyah pasien, setelah itu ngedrop. Jadi paginya saya ruqyah, sorenya langsung saya ngedrop sampai sekarang. Sudah sepekan ini, hampir sepekan lah drop. Jadi memang biasanya untuk para peruqyah ya itu harus harus dijaga imunitasnya, karena kadang yang tidak terima juga bisa ngirim. Bisa kita yang kena, bisa istri kita yang kena, bisa anak kita yang kena. Karena dukun-dukun itu ngerti kalau diserang. Ngerti kalau jin-jinnya diusir, itu ngerti. Nah sehingga kalau benteng kita tidak kuat, wah ngeri. Ya mereka ini, makanya profesi peruqyah itu jarang-jarang ada yang mau dan berani, karena memang pengaruhnya tidak hanya pada dirinya saja, tapi juga untuk keluarganya. Ya mohon doa ibu-ibu semua agar kami semuanya kuat dan diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Saling mendoakan
Kembali kepada silaturahmi tadi. Yang pertama menyebarkan salam. Ciri orang yang senang silaturahim memang menyebarkan salam. Suka memberi doa keselamatan. Nah, orang yang tidak suka silaturahmi, tidak suka menyambung hubungan, ya biasanya malas memberi salam. Ketemu melengos. Alal bihalal ki lho rak blas nyapa. Ngloroi ora gelem salam apa meneh. Ini berarti bukti ada penyakit hati. Bisa jadi lagi marah, bisa jadi lagi dongkol, bisa lagi jengkel, bisa kecewa dan lain sebagainya yang membuat dia males untuk menyapa. Maka kalau orang kok seneng mengucapkan salam, berarti orangnya baik akhlaknya. Berarti orang ini senang menyambung silaturahmi. Dia mendoakan saudaranya dan saudaranya juga akan mendoakan dia. Maka ibu-ibu sering-seringlah memberi salam. Syukur-syukur tidak hanya salam saja. Jabatlah tangannya. Khusus sesama ya gendernya, nek cowok ya cowok, cewek ya cewek, ibu-ibu ya sama ibu-ibu, perempuan sama perempuan, laki perempuan. Alhamdulillah sekarang sudah tidak menjadi hal yang aneh kalau kita tidak salaman sama perempuan. Zaman dulu walah ora salaman karo wong wedok dianggap ekstrim. Alirane ndi kon salaman ra gelem. Sekarang sudah hal yang wajar. Justru kalau ada yang salaman malah aneh. Saya beberapa kali halal bihalal di kampung atau di institusi sekarang sudah gini semua. Artinya kalau cowok cewek ya ndak salaman. Sudah sebagian besar mengerti. Nah, kalau kita mengucapkan salam dan jabat tangan, Allah gugurkan dosanya. Inilah keutamaan silaturahmi. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Digugurkan dosanya. Maka kalau senang silaturahmi, senang silaturahim, diawali dengan memberi salam dan berjabat tangan, Allah akan gugurkan dosa kita. Selama jabat tangan itu belum dilepas, maka selama itu pula dosa-dosa digugurkan. Makanya nek salaman ojo ndang cepet-cepet ditarik. Nek ngerti ilmune ojo kesusu ditarik. Engko sampai-sampai ra ono sing mundur ya kowe sik to ya, kowe jadi ra kepenak ya. Ini sunnah. Jadi salaman. Kalau itu teman dekat, sahabat atau teman kental, jangan cuman salaman, ya peluk sambil didoakan ya, barakallah. Doa yang lainnya ya biasanya ya pipi kanan pipi kiri kan gitu, itu khusus untuk yang kental atau sahabat atau keluarga yang dekat ya memang kita sangat-sangat kenal banget. Jelas ya ibu-ibu. Jadi menyambung tali silaturahim diawali dengan memberi salam, berjabat tangan, insya Allah akan digugurkan dosanya. Nah kalau orang malas bertegur sapa berarti ada masalah di hatinya. Nah karena hari ini memang era media sosial jarang ketemu, akhirnya ya tidak menjadi tradisi yang dijaga. Akhirnya ya wis meneng-menengan. Ketemu ya wis meneng lungguh sibuk karepe dhewe. Sibuk dengan HP-nya masing-masing, enggak ada tegur sapa. Nah, yang kedua kata Nabi tadi bisa selamat masuk surga yaitu senang memberi makan. Yang dimaksud suka memberi makan ini suka menjamu tamu. Suka berbagi dengan tetangga. Suka memberi hadiah kepada saudara berupa apa? Makanan. Maka di hadis yang lain Nabi menyampaikan
kalau kalian masak, lebihkanlah kuahnya dan berbagilah dengan tetangga. Jadi disunahkan untuk masak dibanyakin. Apa nih kuahe sing iso dibagi akeh apa kuahe daginge mung sithik ning kuahe akeh. Alhamdulillah. Sing penting iji iso nggo makan ya. Ya sebetulnya tergantung jenis masakan. Yang dimaksud di sini berkuah itu semakin banyak kuah semakin banyak yang bisa dibagi gitu loh maksudnya. Nggak tahu nih nanti di bawah makannya apa nih, berkuah apa enggak ya. Kita aku mau ngelirik sedelok kok berkuah ya. Karo ngambu wah berkuah iki ya. Bisa berbagi. Karena kalau berkuah itu bisa banyak yang dibagi. Orang yang suka memberi makan itu punya keutamaan. Akhlaknya bagus. Pahalanya tinggi. Pahalanya bukan tinggi, pahalanya banyak. Inilah keutamaan yang kedua silaturahmi. Allah akan apa? Berikan pahala yang banyak. Nomor satu tadi digugurkan dosanya. Yang kedua diberi pahala yang banyak. Karena suka memberi makan itu Allah beri banyak kebaikan. Allah beri banyak pahala dan ganjaran. Sampai-sampai banyak kisah-kisah orang yang suka memberi makan kepada orang lain itu terbebas dari neraka. Ditulis keutamaan yang ketiga, terbebas dari neraka. Dan yang keempat, ya masuk surga. Ada kisah seorang laki-laki hidupnya miskin, istri anaknya sering kelaparan, kadang 3 hari tidak makan, hanya cuman minum. Sampai suatu saat laki-laki ini mendatangi saudaranya karena saking tidak kuatnya melihat keadaan istri dan anak yang kelaparan, 3 hari tidak makan. Dia pergi ke saudaranya, sahabatnya, untuk apa? Pinjam uang. Bukan minta, pinjam. Untuk apa? Untuk membeli roti, untuk diberi kepada istri dan anaknya. Akhirnya dia beranikan diri pinjam uang, tidak banyak, ya khusus untuk pinjam buat beli roti, beli makan, dah gitu toh. Jadi enggak pinjam banyak-banyak, karena butuh banget. Akhirnya dia beli 2 potong roti. Terus dia pulang ke rumah. Belum nyampe rumah, papasan, ketemu sama seorang ibu-ibu yang menggendong bayinya. Menggendong bukan bayi, anak kecil, balita. Nangis merengek-rengek, minta makan. Ternyata ibu ini seorang janda yang sedang menggendong anaknya dalam kondisi safar, dia kelaparan. Nah, minta bantuan dari laki-laki ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan makanan. Nah, karena dia bawa 2 potong roti ini, akhirnya semua dikasihkan. 2 potong roti diberikan kepada ibu dan anaknya ini. Setelah itu mereka senang sekali mendapatkan dan pergi meninggalkan. Nah, laki-laki ini karena sudah tidak punya roti, akhirnya dia terduduk lemas di sebuah pohon. Gampangnya delek-delek. Lah kok tak kakek kabeh mau ya. Kan jane siji wae ya mungkin iso, tapi mungkin rotinya kecil. Akhirnya dikasih semua. Lah dia bingung mau pulang. Bingung mau enggak bawa apa-apa. Mau pinjem temen sahabatnya tadi lagi ya ora kepenak wong wis. Akhirnya dia terduduk di pohon itu delek-delek. Sampai dia mengatakan aku akan pulang nanti menjelang malam saja. Khawatir nanti istrinya nesu lah gampangnya, karena dia pulang tanpa membawa apa-apa. Wis engko sik wae lah aku balik engko sik, sampai takut pulang ke rumah. Tiba-tiba ada seseorang yang lari mendekat kepada dia yang sedang istirahat di bawah pohon ini yang delek-delek sambil mencari dia, menyebut namanya, si fulan bin fulan, si fulan bin fulan. Setelah mendekat ditanya, "Ada apa kamu mencariku?" "Di rumahmu ada tamu."
Dia dari tadi sedang menunggumu. Malah kamu enak-enakan neng kene. Ditunggu tamu malah enak-enakan neng kene. Loh, tamu siapa? Wong saya ndak ada janji. Dia katanya si Fulan bin Fulan dari negeri seberang mencari bapakmu yang namanya Fulan bin Fulan. Nah, karena bapakmu sudah meninggal, ya akhirnya saya kasih tahu ada anaknya. Ya kamu kan gitu. Cepat pulang ke rumah. Akhirnya dia bergegas menyusul pulang ke rumah. Singkat cerita, orang ini dari negeri seberang membawa harta yang banyak. Dia membawa sekian banyak dinar, emas. Konon katanya itu satu gerobak. Nah, kemudian ditanya, apa benar kamu anaknya Fulan bin Fulan? Iya, itu bapak saya sudah lama meninggal. Nah, cerita dulu bapak saya pernah berbisnis dengan bapakmu. Nah, karena bapak saya tinggal di luar pulau, maksud di seberang lautan, tidak pernah lagi tahu keadaan bapakmu. Nah, bapak saya sudah meninggal. Sebelum meninggal berwasiat, tolong keuntungan sekian ini kembalikan kepada sahabatku si Fulan di negeri seberang. Akhirnya betul dilaksanakan amanah itu. Keuntungan dari bisnis mereka itu dibawa ke tempat ini. Nah, ternyata karena bapaknya sudah meninggal, ya singkat cerita dia ahli warisnya. Dapat harta yang banyak. Duitnya wakeh langsung. Bukan lagi perak, emas. Nah, ini keuntungan dari memberi makan kepada orang lain yang dia tidak kenal. Dan ikhlas lillahi ta'ala sampai mengutamakan orang lain daripada diri dan keluarganya. Allah langsung ganjar itu. Dilapangkan rizkinya. Maka keutamaan silaturahim berikutnya apa? Dilapangkan rizkinya. Diberi banyak kemudahan. Karena rizki itu bentuknya ya macam-macam. Ada harta, ada sehat, ada bahagia, ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah, itu nikmat semua lah. Nah, cerita di sini dia dapat harta yang banyak tiba-tiba. Belum maghrib lo itu, tiba-tiba dapat langsung dibayar cash sama Allah. Nah, kelanjutan ceritanya ini yang menakjubkan. Kemudian karena dia orangnya baik, punya akhlak yang baik, sehingga dia juga selalu memiliki kebiasaan yang baik. Duitnya akhirnya dihabiskan untuk disedekahkan. Karena dia udah biasa gampang nyahnya. Ya wis duit-duit akhirnya dia sugih mendadak. Dia tidak berfoya-foya, dia tidak kemudian bangun rumahnya atau apa, enggak, langsung uangnya itu dibagikan kepada tetangga-tetangganya, orang-orang yang membutuhkan. Senang berbagi. Ada yang dikasih sedikit, ada yang dikasih banyak, pokoknya nyah-nyah. Masya Allah. Karena orang kalau udah baik, insya Allah miskin pun baik, kaya pun juga baik. Nah, itu yang istimewa. Jangan sampai miskin baik, kaya sombong. Parah meneh wis miskin sombong, kaya tambah sombong. Wah, payah iki. Maka jadilah orang yang baik dalam keadaan apapun tetap baik. Nah, singkat cerita uangnya habis karena disedekahkan. Wis gampang entek wis, tapi bahagia seneng. Wong itu semua titipan dan itu sebetulnya milik bapaknya. Nah, suatu hari saat dia selesai sudah hartanya dihabiskan, disedekahkan di jalan Allah, dia tidur. Dalam tidur itu bermimpi. Nah, mimpinya saat disidang di hari kiamat, di hadapan mizan, ditimbang semua amal-amal solehnya. Termasuk amal dia berbagi dengan uang dinarnya yang banyak itu. Ditimbang. Ternyata tidak memberatkan mizannya. Dalam kisah itu ternyata amal dia yang baik kurang. Masih kurang. Untuk jadi ahli surga masih kurang. Akhirnya dicari lagi, malaikat cari amal apa lagi yang ada. Akhirnya ketemu, dia memberi sedekah roti kepada wanita dan anak yatim ini. Nah, ternyata roti yang diberikan itu memberatkan mizannya.
Jadi memberi roti kepada orang yang sedang membutuhkan itu justru lebih berharga, lebih besar pahalanya dibandingkan uang dinar yang diberikan kepada tetangga-tetangganya. Apa bedanya? Kalau yang pertama dia sangat butuh, tapi dia mengutamakan orang lain dan dia tidak kenal dan ikhlas lillahi ta'ala. Kalau yang kedua, dia memang sedang punya dan dia memberi kepada orang-orang yang dia kenal. Bisa jadi mungkin ada ujub, bisa jadi ada ria, pahalanya gampangnya kalah sama memberi makan. Maka ibu-ibu, orang ini akhirnya di dalam mimpinya itu mendapat keutamaan. Pahalanya berlipat-lipat dari sedekahnya memberi roti. Gampangnya memberi makan. Makanya benar kata Nabi, orang bisa masuk surga dengan selamat apabila punya kebiasaan memberi makan. Nah, ibu-ibu naik ke Tamon, masih ingat cerita ini? Kalau ke Tamon, sering-seringlah untuk memberi makan atau jamuan. Gampangnya ya raketang wedang. Ojo nganti tamune teko wis 2 jam ngecipris ra ono wedang. Ojo. Ya. Senanglah kedatangan tamu. Jadi kalau kita kedatangan tamu tuh harus senang dan bahagia. Ojo malah gresula mutung kuwi meneh. Tamune memang kuwi tok. Nek memang ra pengin kuwi meneh ya golek liyane. Nek iso diundang, Bu ning nggonku yuk. Ada salah satu jamaah saya, ibu-ibu, yang dia pernah mengundang saya sampai sekarang belum kesampaian. Tat, sore ini bisa nggak ke rumah kami? Kami hari ini sedang masak. Kalau bisa, datang ke rumah kami. Kan kebetulan itu pas hari Kamis apa Senin, pokoknya untuk buka puasa bersama. Jadi dia memang ingin mempersiapkan masakan untuk mengundang kami. Nah kebetulan kami tidak bisa karena ada acara. Sampai sekarang belum kesampaian. Tapi orang kayak gini langka. Yaitu mengundang khusus. Bu ning nggonku yo tak masake wis to. Nek ora sama masake wis tak masake kudu teko. Aku istimewa meneh. Nek ra takok isih, Bu wis masak rung? Durung e lho bojoku rung ngeki dhuwit. Ah beneran. Lho beneran piye arep ngeki dhuwit apa? Ora mangan ning nggonku wae. Nah, ini istimewa. Gue balik sekolah iki. Oh nanti kita udah langsung makan oh, ya di bawah ya. Ya raiso iki. Ya selain waktu lah. Bikin janji ya ke Tamon. Kenapa Allah lapangkan rizkinya? Sehingga ada kisah di zaman Nabi masih ingat ceritanya seorang laki-laki yang punya kebiasaan ngundang tamu. Dia kalau datang ke rumah mesti bawa tamu, bawa orang. Istrinya disuruh untuk menjamu, yo ngetok wedang mangan. Nah istrinya protes, bolak-balik ngundang tamu, bolak-balik ngundang wong wae. Omah ora tau sepi karo tamu, bolak-balik tamu. Gulane entek iki lho, teh entek, kopine entek. Beras e arep entek barang Mas, mbok aja ngundang tamu meneh to Mas. Intine protes. Dan itu normal. Wong wedok biasanya yang ngono kuwi. Normal. Nah akhirnya yang laki-laki ini mendengar curhat dari istrinya bingung. Karena dia memang hobi. Suka mengundang orang ke rumahnya. Untuk dijamu. Ya kon mangan tok wae. Padahal gak kenal. Pokoknya pulang dari masjid mesti bawa tamu lah. Bawa orang lah. Untuk dikasih makan gitu aja. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW. Karena hidup di zaman Nabi. Cerita ya Rasulullah istri saya protes. Karena saya sering mengajak orang untuk datang ke rumah saya. Saya harus bagaimana ya Rasulullah? Terus Rasulullah bilang, sampaikan ke istrimu ya, besok saya dan para sahabat mau ke rumahmu. Beneran ya Rasul? Iya. Tapi bilang sama istrimu, ndak usah nyugui, nggak usah menjamu, suruh lihat saja apa yang kami bawa saat ke sana dan apa yang kami ambil setelah dari sana. Wis ngono tok. Akhirnya dia pulang cerita istrinya seneng, beneran Bi. Iya besok Rasul sama sahabat mau datang. Wah, kudu masak iki. Kata Nabi ndak usah. Lho piye to ki?
malah kedatangan tamu rakon masak malah enggak, kata Nabi kamu suruh lihat saja. Akhirnya betul hari berikutnya Rasulullah datang dengan para sahabat, istri ini mengintip dari balik jendela. Nah, semakin dekat Rasulullah datang semakin jelas. Oh, ternyata Rasulullah datang bawa banyak buah. Rasulullah dan para sahabat itu bawa buah-buahan dan makanan. Setelah masuk langsung keluar. Dan istri ini melihat Rasulullah membawa kalajengking, kelabang, ular bersama sahabat-sahabat lain itu bawa itu dari rumahnya. Kemudian suaminya masuk ke dalam ditanya, "Bang, Bi, lihat enggak tadi Rasulullah bawa makanan mana?" Enggak lihat apa-apa. Rasulullah cuman masuk, habis itu keluar lagi. Dan tadi keluar aja bawa ular, bawa ini. Enggak bawa apa-apa. Loh, aku kok lihat itu. Wah, dikejar Rasulullah belum jauh. Ya Rasulullah, maaf mau nanya ya Rasul. Istri saya kok bilang katanya tadi jenengan datang bawa makanan, pulang bawa ular dan lain sebagainya. Apakah yang dilihat istri saya itu betul ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjelaskan betul. Makanya diminta untuk melihat saja apa yang dibawa oleh Rasulullah. Apa yang dilihat oleh istrimu betul. Artinya apa? Itu kiasan. Bahwa orang yang datang ke rumahmu akan membawa banyak rezeki. Dan apabila orang itu selesai hajat dari rumahmu, keluar dari rumah, maka Allah juga keluarkan semua mara bahaya, bala, musibah, bencana dari rumahmu. Perwujudannya apa tadi? Ular, kalajengking, kelabang, itu perwujudan hal-hal yang negatif. Buah-buahan dan makanan itu perwujudan dari nikmat Allah, rezekinya Allah. Maka kalau kedatangan tamu berarti akan dilapangkan rizki. Tamunya pergi otomatis juga aura negatifnya ikut pergi. Maka dari kisah ini senang-senanglah kita, berbahagialah kita nek ketamon, jelas ya. Ojo nganti omah ditutup terus. Pagere gedene ra karuan. Wis pagere dhuwur ditutup sisan. Arep delok jero wae nganti nginceng. Repot. Janjan iki ana wonge porak to kan bingung. Repot. Kalau ada yang pernah ke rumah saya ndak ada pagernya. Saya punya rumah dulu ada pagernya, saya lepas karena tempat buat kajian. Setelah itu saya beli rumah lagi, rumah ini juga tidak ada pagernya. Kenapa? Karena rumah kami terbuka, siapa saja boleh datang, boleh masuk. Akhirnya rumah kami hampir setiap hari sering dipakai anak-anak kecil untuk main-main di teras itu. Karena terasnya cakep. Ada yang sudah pernah ke rumah? Kalau belum silahkan ke rumah. Aku ke Tamon seneng kok. Nah itu pada buat mainan anak-anak yang delosor begitu. Pada terasnya kecil tapi pada seneng. Nah sekarang rumah yang baru saya tempati, rumah yang lama saya buat kos. Buat kos putri. Makanya di status saya sering saya bikin tulisan terima kos putri. Nah ternyata kos putri ini butuh privasi. Karena mereka kan ada yang bawa motor, harus ditutup. Maka pagernya tak pasang meneh. Yang tempat kos saya kasih pagar, rumah saya tetap tidak ada pagar. Apa yang terjadi coba? Diprotes anak saya. Abi itu tidak konsisten. Jarene omah ra entuk dipageri, saiki dipageri. Wah, anak itu memang luar biasa. Mereka selalu mengingat perkataan kita. Kayak gitu aja dianggap enggak konsisten. Jari omah ra entuk dipager, lho kok masang pager? Maka penjelasan saya bagaimana? Lah kan rumahnya Abi enggak di situ lagi, kan di sini. Itu sudah untuk kos-kosan. Nah, mereka butuh aman. Motornya biar aman, mereka tidur biar tenang, ya harus dikasih pagar. Bahkan nanti rencana mau kami pasang CCTV supaya mendapat keamanan. Karena kadang orang itu mencari fasilitas. Ono pageri, ono CCTV nera, ono wifi nera, artetisera, listrikera, kabeh ditakoki. Malah sing nembe wae anyar, tempat yang kos kami baru WA sama istri, Bu ada kompor ndak? Lu
Akhirnya kami sediain kompor, wah apian loh aku iki. Kemarin wifi, Bu wifi-nya kok belum dipasang, insya Allah 2 hari lagi Mbak pasang wifi baru. Minta kompor kami siapin. Oh ternyata yang kos 2 orang, satu kamar ini 2 orang karena besar sekali kamarnya sebesar ini untuk 2 orang. Ternyata jemurannya 1 tok. Bu ada jemuran, tak kasih lagi wis apian tenan wis toh. Jaluk kulkas lungkut tak kei, urung jaluk kok. Karena di rumah ada 1 kulkas yang memang kami siap untuk ganti yang baru. Pokoknya gampang, semua yang keluar dari rumah pasti ada gantinya. Itu prinsip, kan pernah tak ajari gitu ya. Nah itu tadi contoh, jadi rumah itu harusnya ya jangan dipagar tinggi. Makanya pagar saya tidak tinggi dan terbuka. Terbuka ku yo ketok. Gak rapet, sampai bingung ngarep nginceng wae angel. Nah, suka kedatangan tamu itu mendatangkan rezeki. Maka keutamaan berikutnya apa? Dilapangkan rizki, dibebaskan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari mara bahaya dan hal-hal negatif lainnya. Makanya kalau rumah kok tidak pernah kedatangan tamu, ya piye carane golek tamu ngono. Ra ketang ngundang ibu-ibu ngono. Bu mbok ning nggonku napa? Ya ra ketang ngopo lah, ngobrol apa. Bingung ya. Ra duwe hajat. Apalagi nek tamunya spesial ki meneh mesti duit. Mesti nyileh duit. Ora ana udan, ra ana angin kok teko paling nyileh duit. Ya kita aja udah curiga. Apalagi bener dia mau pinjam uang. Lah kitanya yang ndak siap mental ngomong ra duit duit. Padahal duit. Apa yang terjadi? Hilang duitnya. Makanya ibu ndak boleh dusta, ndak boleh bohong. Kalau memang punya uang dan ibu ndak berkenan minjamin, yang ngomong. Mohon maaf, kami kebetulan kebutuhannya masih banyak dan uang kami sudah diposkan untuk ini. Kami belum bisa minjemin. Selesai. Jangan sampai ngomong aku ra duwe duit, wong wingi bar bodo entek-entekan duitku. Padahal ije, cuman pelit wae ra gelem nyilai. Jangan sampai begitu. Nanti Allah ambil dengan cara yang lain. Hilang beneran. Bisa karena sakit, bisa karena kecelakaan, bisa karena apa aja yang akhirnya keluar, dipaksa keluar tanpa kita inginkan. Jelas ya Bu. Nah kalau kita ingin bantu, ya udah, ingin bantu semua, ya 1 juta, ya silailah 1 juta. Tapi kalau kita ingin bantu untuk menjaga hubungan, ya ojo 1 juta. Mungkin 200 kek, 500 kek, dengan niat di dalam hati, nek rak balit aku wis ikhlas. Kudu ditanamkan. Wongku beneran rak balik kok. Karena nggak sesuai ekspektasi, nilai 1 juta itu 200, balik embuh wingko. Maka harus dilapangkan bahwa itu dah diniatkan sedekah. Nek balik yo alhamdulillah, ora yo wis lillah, enteng gitu loh. Nanti ketemu di jalan ya kita nggak akan nagih-nagih sampai dia ketakutan. Oh, ketemu bukaya aku wedi tenan napa to nggo ditagih duit wong nilai 200 wae sampai ngono wajahe. Nah kan malah kita jadi monster ditakuti. Ojo, jadilah orang yang menarik gitu loh, yang menyenangkan. Ya Bu ya. Jadi nek ra duwe duit ngomong ra duwe duit. Nek duwe duit yang ngomong urung iso nyilai semono. Nek memang iso nyilai semono ya alhamdulillah udah selesai. Pokoknya jangan sampai ngapusi. Apalagi ini ada kisah seorang pengusaha furniture yang kebetulan dia mau mecat karyawannya. Karena kebetulan orderannya sepi. Sepi itu berarti ada tapi tidak banyak, itu namanya sepi. Nah, karena karyawannya banyak mau dikurangi. Nah, akhirnya ada yang dikurangi, orang ini dipaksa untuk berhenti atau istirahat dulu. Dia ngomong, nah ngomongnya salah.
Dia ngomong sendiri, ngaku, ini kisah nyata dia. Mas, nyun sewu, besok ndak usah kerja dulu. Nanti kalau sudah siap tak panggil lagi ya, moga-moga bisa kerja lagi. Karena kebetulan sudah ndak ada orderan. Dia bilangnya nggak ada orderan. Akhirnya apa? Nggih Pak, cah nom-noman. Akhirnya dia berhenti sampai sekian bulan ndak pernah ada orderan. Padahal kemarin sepi itu berarti rakyat tang siji loro ono. Ini berbulan-bulan ndak ada orderan. Akhirnya dia nginget-inget, apa to iki yo, kok ora ono orderan blas. Ini furniture di Jepara ini. Ternyata baru dia ingat, oh iya, kemakan kata-katanya sendiri. Gara-gara dia mecat ini dia ngomong karena ndak ada orderan. Akhirnya ya sudah, benar-benar Allah bikin nggak ada orderan. Makanya hati-hati kalau kita berucap. Makanya kalau ibu-ibu punya bisnis apa, lah iki arep nyilai duit piye wong nggon kue dagangan jek sepi, manganan ra ono sing tuku, aku sampai tombok terus. Ora usah cerita ngono wong dekne iki ora entuk silen malah mbok ceritani sing elek-elek. Wah, dan kuwi rak penting bagi dia gitu loh. Malah ibu sing curhat. Kan kita kadang kebablasan untuk memberikan alasan untuk menguatkan kita nggak minjemin gitu loh. Bener nggak? Wong jane ora ngono tok wis rampung. Dadak ditambahi anakku sing iki lara, bojoku wingi arep munggah jabatan ra sida, iki budheku ya wingi bar nyileh. Ora penting bagi dia. Wong dia ndak butuh info-info itu. Sing penting nyilai ora, nek mboten nggih sampun wis ngono tok. Cekaos ngoten lho. Makanya ibu-ibu nek nyileh nek nyilei insya Allah jadilah orang yang suka memberi ya Bu ya. Insya Allah dilapangkan apa? Rizkinya. Tenin ora tenan, tenin. Ora sama tintek. Kenapa? Allah Maha Kaya. Dan saya sangat-sangat memberitahu kepada panjenengan semua, menasihati untuk diri saya juga, semua itu besok ditinggal, wis ngono. Mengko nek mati ki baru keli. Ya Allah, ternyata ra ono sing tak gowo. Beneran gak ada yang dibawa. Makanya kalau kita mengingat itu, kita menjadi orang yang entengan dengan harta, entengan dengan benda dan barang. Kenapa? Wong ini semua ndak ada yang dibawa. Besok ditinggal loh. Kenapa dia tadi gondeli sampai pelitera karuan kan? Dan saya habis ditinggal adik saya meninggal hari Sabtu kemarin. Ini sudah hari Sabtu, besok ini sudah ini. Dan meninggal mendadak. Habis ngantar anaknya ke pondok di Purwokerto, perjalanan pulang istirahat sebentar dekat kantor polisi karena dia merasa dadanya sesek gak enak. Akhirnya berhenti istirahat. Nih saat istirahat itu dia gemeteran sampai kejang. Terus dibawa polisi ke rumah sakit Margono Purwokerto. Sampai rumah sakit sudah tidak bernyawa. Jadi meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit. Habis itu udah dikabarilah kita. Lah ya kaget semua, wong nggak ada riwayat opnam, nggak riwayat sakit. Sampai tiba-tiba meninggal itu kan ya luar biasa. Nah pada saat meninggal itu kemudian langsung dimakamkan malam hari. Sehingga tidak menunggu siang hari. Kebetulan istrinya orang Wonosobo, karena habis dari Purwokerto ngantar anak ke pondok, minta izin sama saya, kan tertua, yang cowok dan yang dituakan, minta izin dimakamkan di Wonosobo. Ya sudah enggak apa-apa. Kalau kita tahu ilmu dimakamkan di mana saja enggak masalah. Lebih cepat, lebih baik. Akhirnya kami perjalanan dari Semarang ke Wonosobo, si adik saya jenazahnya dari Purwokerto ke Wonosobo. Sampai sana malam jam 11 saya. Karena macet total pada waktu kemarin itu. Nah saat dimakamkan malam sudah selesai. Nah saya cuma melihat saja setelah itu ya delek-delek. Ya Allah, adik saya ninggalin ini. Nggak ada yang dibawa. Istri anak yang nggak ikut. Hartanya juga nggak ada yang dibawa. Kendaraan ya akhirnya saya bingung ini piye kendaraan dia. Aduh, terus ya begitulah akhirnya. Ya Allah, bener ya orang mati nggak bawa apa-apa.
Makanya saat kita sedang hidup ini, masih hidup ini, manfaatkan semua fasilitas untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan harta titipan ini sebagai ladang pahala kita. Paham ya Bu ya? Karena waktunya sudah habis. Ditulis habis, biasanya sampai jam 11. Ya wis wong bar ki makan-makan no ya. Ki wis ketisu wis direwangi rak sarapan. Jelas banget iki. Wah, wis kerucuk-kerucuk Pak Ustad mbok pengertian iki wis selak nunggu iki to. Jih, kita sambung ya. Ada yang angkat tangan nih. Jih, terakhir wis. Monggo jih. Waalaikumsalam. Jih, siap. Sebetulnya memberi makan tuh maknanya luas kepada makhluk Allah lainnya. Bisa manusia, bisa binatang,